Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesantufol, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi TOEFL yang sangat penting, yakni verb as complements. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai materi verb as complements ini, mari kita sama-sama coba menjawab dua soal berikut. Ini adalah contoh soal dari structure and written expression dalam tes TOEFL khusus part B ya, error recognition. Di sini kita diperintah untuk mengidentifikasi mana dari keempat pilihan jawaban tersedia ini yang mengalami error. Sehingga yang error tersebutlah kita pilih untuk kita betulkan sesuai dengan structure and grammar dalam bahasa Inggris. Number 1. Carlos hopes finishing his thesis this year. Oke, kita langsung saja ya. Jawabannya adalah B. Kenapa? Ya, nanti kita bahas. Yang number 2, they appreciate to have this information. Yes, jawabannya adalah B juga, to have. Ya, kenapa ya? Ini akan saya jelaskan. Normalnya, dalam kalimat, baik itu bahasa Inggris, maupun kalimat-kalimat yang lain, pasti terdiri dari struktur yang menyusun kalimat tersebut. Nah, struktur penyusun kalimat dalam bahasa Inggris ini adalah pertama subjek, kedua verb, ketiga komplement. Yang komplement ini terdiri dari objek dan modifier. Kita tahu ya, mengenai unsur-unsur pengisi subjek dan objek ini, ya dapat teman-teman perhatikan pada tabel berikut. Yang pertama itu noun, jelas. Umumnya, subjek maupun objek itu terbentuk dari noun atau kata benda. Noun phrase ini turunannya juga, pronoun ini juga termasuk turunan dari noun. Lalu ada infinitif, nah nanti ya kita bahas ini. Kemudian gerund, nah ini, dua ini akan kita bahas pada video kali ini. Di sini, dapat kita perhatikan subjeknya adalah John and I. John ini ya, proper noun. I ini sebuah pronoun. Kemudian diikuti oleh verb. Verb ini adalah suatu kata yang menjelaskan tentang keadaan dari si pelaku, yakni subjek. Apa dia sedang melakukan sesuatu atau yang lainnya. Kemudian objeknya di sini adalah a pizza. Ini adalah sebuah noun ya. Noun lebih tepatnya ini bisa concrete noun ya, karena benang pizza bisa kita lihat secara mata telanjang. Kemudian bisa countable noun. Nah, ini yang jelas pizza ini adalah sebuah noun. Kemudian modifiernya adalah last week, lebih tepatnya adverb of time. Nah, umumnya seperti itu. Namun, pada dua kalimat di atas, kenapa jika kita perhatikan ternyata objeknya ini bukan noun, tetapi dia infinitif ataupun gerund. Yang infinitif maupun gerund ini terbentuk dari sebuah verb. Kita identifikasi lebih dahulu. Carlos ini subjek. Kemudian hopes ini verb. Nah, tidak pernah kita jumpai atau kita temukan dalam sebuah kalimat itu subjek plus verb lagi. Tidak ya. Tetapi dia subjek plus verb plus objek. Namun kenapa di sini objeknya itu adalah finishing, yang dia ini adalah asalnya sebuah verb ya. Sebuah verb. Nah, inilah yang disebut dengan gerund ya teman-teman, verb ing yang dia itu, nah ini. Gerund ini merupakan salah satu unsur pengisi subjek maupun objek. Kemudian yang kedua, subjeknya adalah they. Appreciate ini verb. Nah, objeknya ini adalah to have. Nah, to have ini disebut dengan infinitif. Nah, ini. Dan infinitif ini merupakan salah satu pengisi subjek ataupun objek. Nah, di awal tadi, pada slide paling depan, kan disebutkan bahwa materi kita ada verb as complements, yang mana verbs ini, baik gerund maupun infinitif, bertindak atau berfungsi sebagai complements, lebih tepatnya objek dalam sebuah kalimat. Jadi dia ini verbs yang melengkapi verb utama.
Ya, nanti kita bahas lebih mendalam pada slide selanjutnya ya. Nah, di sini kenapa pilihan jawabannya? Saya hapus dulu ya. Pilihan jawaban tadi kan be ya. Kemudian ini to have. Dan ini dua kata tersebut adalah kata yang mengalami error dalam kalimat tersebut, sehingga harus kita betulkan. Ternyata kunci utama untuk menjawab dua soal di atas adalah terletak pada verb-nya, yakni hopes dan appreciates. Ini ya, kunci utama untuk menjawab soal seperti ini, materi verb as complements itu terletak pada verb-nya, yakni hopes dan appreciates. Hopes ini, pertama ya, hopes ini harus selalu diikuti oleh infinitif, bukan gerund. Ini gerund ya, finishing ya, verb ing, dia harus infinitif, sehingga menjadi to finish ya, jawabannya di sini. To finish. Sedangkan appreciate ini adalah sebuah verb yang harus selalu diikuti oleh gerund, bukan infinitif. Jadi sini seharusnya itu jawabannya adalah having. Nah, sini jawabannya benar dari kalimat tersebut adalah Carlos hopes to finish his thesis this year. Number 2, they appreciate having this information. Nah, untuk verb-verb ini, baik hopes, appreciate, dan verb-verb yang lain, nanti ada kondisi-kondisi khusus bahwa tidak semua verb itu selalu diikuti infinitif. Tidak semua verb itu selalu diikuti oleh having. Nah, pada video kali ini kita akan mengenali sekaligus menghafalkan nanti verb-verb yang dia itu selalu diikuti infinitif dan verb-verb yang selalu diikuti oleh gerund. Nah, pengetahuan kita ini atau pengenalan kita terhadap verb tersebut akan sangat memudahkan kita ketika menjawab soal seperti ini. Karena kita itu tidak perlu pusing-pusing untuk menganalisis satu persatu kata tersebut. Kita cukup lihat, oh ternyata di sini verbnya hopes, pasti diikuti oleh infinitif. Oh, ternyata di sini verbnya adalah appreciates, pasti diikuti oleh sebuah gerund. Kita lanjut. So that we will learn. Nah, pada video kali ini kita itu setidaknya akan mempelajari 6 poin penting. Pertama, verbs that are always followed by the infinitive. Bahwa ada verbs yang selalu diikuti oleh infinitif. Kemudian, yang kedua, verbs that are always followed by the gerund. Bahwa ada verb tertentu yang selalu diikuti gerund. Dan yang ketiga, verb plus prepositions followed by the gerund. Kemudian yang keempat, adjective plus prepositions followed by the gerund. Yang kelima, nouns plus preposition plus followed by the gerund. Dan terakhir, adjectives followed by the infinitive. Kita lanjut. Nah, ini ya tadi kalimat yang sesuai dengan structure and written in English ini. Dua ini. Ini adalah kalimat soal tadi yang ada errornya di sini. Kemudian setelah kita betulkan menjadi ini ya, finishing ya. Seharusnya di sini adalah to finish, kemudian ini having. Some verbs can take another verb as the complement instead of a noun. Nah, ini poin pentingnya pada materi kita ini, bahwa beberapa verbs ini maksudnya ya, beberapa verb ini adalah ini, appreciates dan hope. Bisa diikuti verb lain sebagai komplement atau objek yang bertindak atau berpindah fungsi menjadi sebuah noun. Jadi asalnya dia itu verb, kemudian karena dia sebagai pelengkap dari verb asalnya ini appreciates dan hopes, maka verb tersebut berubah fungsi menjadi sebuah noun. Makanya di sini dia sebagai complement atau objek. Sometimes the verb functioning as the complement must be the infinitive, and sometimes it must be in the gerund atau verb ing. Tadi kan di slide sebelum ini ada 6 poin penting ya teman-teman. Jika kita perhatikan ini, ternyata di sini kita sangat mudah untuk mengklasifikasikan ketika baik itu verb, adjective maupun noun. Perhatikan poin number 3 sampai 5 ini. Ketika diikuti oleh preposition, perhatikan preposition, maka ketiga poin tersebut pasti diikuti oleh bentuk
gerund, bukan infinitif ya. Ini sangat mempermudah kita. Kita menemukan verb, adjectives, dan noun yang diikuti oleh preposition pasti diikuti oleh gerund form ini. If a verb plus preposition, adjective plus preposition, noun plus preposition, or preposition alone is followed directly by a verb, the verb will always be in the gerund. Nah, ini sangat mempermudah kita ketika mengerjakan soal seperti ini. Nah, ini dapat kita perhatikan pada skema berikut. Adjective ini punya dua kemungkinan. Bisa langsung melalui prepositions yang warna biru ini ya. Juga bisa bentuk kedua itu tidak melalui preposition. Nah, ketika adjectives ini melalui preposition, artinya adjective plus preposition yang ini, maka dia pasti diikuti oleh gerund. Kemudian, ketika dia tidak diikuti preposition, maka dia pasti diikuti oleh infinitive. Itu adjective. Lalu, nouns ini hanya ada satu pilihan. Dia harus melalui preposition terlebih dahulu. Ini ya, warna hijau ya. Dapat teman-teman perhatikan garis yang warna hijau. Nouns ini hanya ada satu pilihan, yakni dia harus melalui preposition. Nah, karena dia melalui preposition, artinya noun plus preposition, maka dia pasti diakhiri atau diikuti dengan sebuah gerund. Nah, untuk verbs ini ada tiga kemungkinan. Bisa dia langsung diikuti oleh infinitive, ini ya, yang warna coklat. Bisa langsung diikuti oleh gerund tanpa prepositions, ini ya, yang warna merah. Dan juga bisa verbs ini harus melalui preposition terlebih dahulu, karena dia diikuti preposition ini, verb plus preposition, maka muara akhirnya pasti diikuti oleh sebuah gerund. Ini yang warna ungu ya. Nah, jadi di sini 3 poin di atas ini sangat ditentukan oleh sebuah prepositions. Kemudian, yang dimaksud dengan verb as complements, nah ini bisa berupa infinitive, juga bisa berupa gerund. Kita lanjut. Nah, yang kita bahas dulu poin yang pertama, yakni verb that are always followed by the infinitive. Jadi ada verbs yang selalu diikuti oleh infinitive. Ini ya verbnya pada tabel berikut atau kotak berikut, silahkan. Di sini perintahnya adalah memorize these verbs. Karena memang tidak mau kita harus memang menghafal verb-verb tersebut. Sehingga ketika kita mengerjakan tes TOEFL, menemukan verb-verb berikut, maka dia pasti diikuti oleh infinitive. Dan mau tidak mau, memang harus dihafalkan. Nah, di sini saya ingin menawarkan bagaimana cara menghafal vocabulary khusus verb ini ya. Verb ini. Verb yang selalu diikuti infinitive dengan cara ini. Ini merupakan video saya yang lalu, yakni cara ampuh menghafal vocabulary, mudah ingat, susah lupa, hanya bermodalkan kertas karton, bisa hafal tanpa menghafal. Nah, silakan bagi teman-teman yang tertarik bagaimana cara menghafal verb-verb tersebut, ini di atas ini, dengan cara yang telah saya jelaskan pada video ini thumbnail video tersebut. Silakan. Ini gambaran umum bagaimana metode tersebut saya gunakan. Ini kita berdasarkan kertas karton, kita potong seperti ini. Pada bagian depan, kita tulis ejaan bahasa Inggrisnya, lengkap dengan cara membacanya seperti ini. Kemudian pada bagian belakang kertas karton tersebut, kita tuliskan arti dari ini, agree ini. Seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman cek video tersebut. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan ini verbs yang selalu diikuti oleh infinitive. Yang pertama, Mary learn. Nah, di sini learn ya, learn. Di sini ada learn. Mana? Kita cek dulu. Ini ya teman-teman, learn. Nah, karena di sini learn adalah kelompok verb yang selalu diikuti oleh infinitive, maka di sini diikuti oleh to swim when she was very young. Nah, kita tidak perlu mengartikan satu persatu kata tersebut untuk mencari jawaban yang benar. Kita cukup ini, kenali ini. Learn ini adalah kelompok yang selalu diikuti oleh infinitive.
Yang kedua, the budget committee decide. Nah, di sini decide ada ya, decide. Ini decide to postpone this meeting. Nah, ini pasti diikuti oleh infinitive. Jadi, ketika tes TOEFL sedang kita kerjakan menemukan verb decide seperti ini atau learn seperti ini, maka dia pasti diikuti oleh infinitive. Yang ketiga, John expects to begin studying law next semester. Keempat, the soldiers are preparing to attack the village. Yang kelima, Cynthia has agreed to act a liaison between the two countries. Dan terakhir, the president will attempt to reduce inflation in the next years. Perhatikan teman-teman, di sini tenses tidak berpengaruh sama sekali terhadap verb as complement tersebut. Perhatikan yang nomor 1 ini, tensesnya adalah past tense, ini learn ya. Nah, ini tidak berpengaruh terhadap infinitifnya, tetap infinitive, to swim. Kemudian yang kedua ini juga past tense. Ketiga ini adalah simple present tense. Expects ini tidak berpengaruh terhadap ini. Kemudian number 4 ini adalah simple present continuous tense. Nah, ini are preparing. Yang jelas prepare ini karena dia termasuk ini ada di sini, maka dia diikuti oleh infinitive. Sedangkan number 5 ini adalah present perfect dan yang terakhir ini adalah future. Nah, jadi tense tidak berpengaruh sama sekali pada materi verb as complements. Nah, sekarang kita masuk kepada verbs yang selalu diikuti oleh gerund. Verb-verb yang selalu diikuti oleh gerund. Ini adalah verb-verb tersebut. Jadi jika kita menemukan verb-verb ini dalam soal tes TOEFL, maka dia pasti diikuti oleh gerund. Sama ya. Di sini saya menawarkan bagaimana cara menghafal vocabulary tersebut ini dalam kotak ini dengan cara yang mudah. Bisa hafal tanpa menghafal. Silakan cek video tersebut. Link video ada pada deskripsi ya teman-teman. Ini contoh-contohnya. John admitted. Nah, ini ya. Kata clue kita untuk menentukan apakah dia ini diikuti oleh gerund atau infinitive. Nah, ini karena sini admitted. Nah, ini ada diikuti oleh sebuah gerund, stealing. Number 2, we enjoy. Nah, enjoy diikuti oleh saying. Number 3, you shouldn't risk. Di sini risk ya, entering. Michael was considering. Nah, di sini considering buying. Nah, ini bedakan ya. Kalau ini was considering ini adalah penanda tensesnya present continuous tense, sedangkan buying ini adalah konsekuensi dari dia mengikuti consider. Ini ada consider di sini ya. Bahwa consider ini adalah verb yang selalu diikuti oleh sebuah gerund. Number 5, the Coast Guard has reported saying. Nah, ini ya, has reported verb-nya atau clue verb-nya, kemudian diikuti oleh gerund. Yang terakhir, would you mind? Nah, ini mind not smoking in this office. Nah, ini smoking sebagai konsekuensi dari dia mengikuti mind. Di sini ada mind ya. Nah, jadi mudah ya teman-teman, jika kita hafal verb-verb yang ada pada kotak ini, maka kita sangat mudah, oh dia pasti diikuti oleh gerund. Di sini ada sebuah catatan yang perlu kita perhatikan. Catatan yang pertama, the following verb can be followed by either the infinitive or the gerund. Jadi di sini pada kotak ini adalah beberapa verbs yang boleh atau bisa diikuti oleh infinitive maupun gerund. Kalau tadi adalah 2 slide sebelumnya kita bahas bahwa ada verb yang hanya diikuti oleh infinitive, bahwa ada verb yang hanya diikuti oleh gerund. Namun verb-verb berikut dia ini bisa diikuti oleh infinitive maupun gerund tanpa mengubah maknanya. Contoh verbnya adalah begin, hate, regret, cannot stand, like, start, continue, love, try, dread, prefer. Contoh, yang pertama, he started to study after dinner. Yang kedua, he started studying after dinner. Nah, antara kalimat yang pertama dan kalimat kedua ini tidak berubah maknanya. Bahwa tetap si subjek ini, he, mulai belajar, baik dia berbentuk infinitif maupun gerund, setelah makan malam. Jadi, tidak berubah maknanya. Hanya terdapat perbedaan pada penggunaan verb as complements-nya. Bisa infinitif, bisa gerund. Kedua, Joan had to ride her bicycle to school.
Lalu yang ini, Joan hates riding her bicycle to school. Nah, ini antara to ride dan riding ini tidak merubah makna kalimat tersebut, bahwa dua-duanya sama, bahwa Joan benci mengendarai sepedanya ke sekolah. Catatan yang kedua, bahwa beberapa verbs juga bisa memang diikuti oleh infinitif maupun gerund. Jadi seperti ini, seperti catatan yang pertama. Namun dia bisa merubah maknanya. Contohnya adalah stop, remember, dan forget. Contoh, John stop studying. John stop studying. Artinya John is not going to study anymore. Artinya memang si John ini sudah berhenti belajar, artinya sudah putus sekolah. Ketika stop ini diikuti oleh gerund ya, studying. Artinya si John memang telah putus sekolah, tidak pernah belajar sama sekali lagi. Kemudian ketika stop ini diikuti oleh infinitif menjadi kalimatnya ini John stop to study, maka artinya adalah John stop doing something in order to study. Artinya John itu sebelum belajar telah misalnya makan atau minum atau menonton TV ya. Kemudian ketika kita menggunakan kalimat stop ini diikuti oleh infinitif seperti ini, maka artinya adalah John stop melakukan sesuatu dalam rangka untuk belajar. Artinya misalnya si John ini sedang nonton TV. Kemudian kita buat kalimat John stop to study. Artinya si John berhenti menonton TV untuk mengganti kegiatannya adalah dengan belajar. Jadi beda ya teman-teman. Ketika stop, remember maupun forget ini diikuti oleh baik itu dia gerund maupun infinitif, namun maknanya bisa berubah. Nah, sekarang kita masuk ke poin number 3, yakni verb plus preposition followed by the gerund. Nah, ingat ya di awal bahwa jika verbs, noun maupun adjective diikuti oleh preposition, maka muaranya pasti diikuti oleh gerund. Nah, ini adalah dia dalam kotak ini verb-verb yang harus kita hafalkan ya. Mau tidak mau, memang harus dihafalkan. Karena dalam tes TOEFL kita tidak boleh membawa catatan, apalagi kamus, ya kan? Memang kita mengandalkan pengetahuan kita selama belajar dan hafalan. Cuma tergantung bagaimana cara kita menghafal agar kegiatan menghafal kita itu menyenangkan dan bikin ketagihan, dengan ada cara menghafal yang bisa membuat kita boring, bahkan benci kegiatan menghafal itu. Di sini kita harus menghafal, memorize this verb. Ini contohnya a verb of, give up, rely on, sampai terakhir think of. Ini adalah verb plus preposition yang selalu diikuti oleh gerund. Ini ya thumbnail video tersebut. Kita masuk ke contoh number 1. Nah, ini John gave up. Lagi ya, tense-nya tidak berpengaruh terhadap gerund yang mengikutinya. Di sini tense-nya adalah past tense, maka karena di sini gave up verb plus preposition yang dia itu selalu diikuti oleh gerund. Maka di sini ditulislah smoking. Kedua, Mary insisted. Nah, ada di sini ya insisted ya. Insists on, maka diikuti oleh gerund taking. Ketiga, Henry is thinking. Nah, thinking of diikuti gerund going. Kemudian yang keempat, you will be better off. Nah, ini better off ya, ada di sini ya. Better off, be better off, maka diikuti oleh gerund menjadi living, bukan to live. Begitu ya teman-teman. Nah, sini ada catatan lagi bahwa the following expression contain the preposition to. The word to in this expression must not be confused with the to in the infinitive. Jadi bedakan. Di sini kan verb plus preposition, maka prepositionnya itu tidak menutup kemungkinan ada yang diikuti oleh of, up, on, about, of, on, in, on, about, on, of. Juga tidak menutup kemungkinan nanti ada verb yang dia itu plus preposition yang berbentuk ini. To ini kan preposition ya. Maka di sini teman-teman harus bedakan bahwa antara verb plus preposition to ini dengan infinitive, yakni to verb. Perhatikan, ini adalah contoh-contoh verbnya. Object to, look forward to, confess to. Nah, di sini contoh kalimatnya, Fred confess to ini adalah verb plus preposition to, maka diikuti oleh gerund stealing. Bedakan dengan kalimat di bawah.
Ini sama ya masih ya. We are not looking forward to. Nah ini look forward to inilah verb plus preposition to diikuti oleh gerund. Maka bedakan dengan bentuk infinitif ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke poin atau materi number 4 ya. Adjective plus preposition maka pasti diikuti oleh gerund karena kuncinya di sini adalah prepositions. Kita harus menghafalkan lah. Lagi-lagi kita harus hafalkan ini. Adjective plus preposition ada dalam kotak tersebut dengan cara ini. Silakan teman-teman cek video tersebut. Contohnya, number 1, Mitch is afraid of. Nah, maka diikuti oleh gerund getting. We are accustomed to. Diikuti oleh gerund sleeping. Jane is not capable of. Ini maka diikuti oleh gerund understanding. Keempat, Alvaro is intent on. Diikuti gerund finishing. Craig is fond of, diikuti dancing. Mudah ya teman-teman, ketika kita hafal yang ada dalam kotak, maka kita bisa langsung menentukan, oh dia gerund, oh dia diikuti oleh infinitif. Yang kelima, noun plus preposition, maka karena di sini ada clue-nya yaitu preposition, maka diikuti oleh gerund juga. Lagi-lagi memang harus kita hafalkan nouns plus prepositions dalam kotak tersebut dengan cara, nah ini, cek video tersebut ya teman-teman. Contoh, George has no excuse for, diikuti gerund dropping. There is possibility of, ini, diikuti occurring. Ketiga, there is no reason for, diikuti leaving. Connie has developed method for, diikuti evaluating this problem. Nah, gitu ya teman-teman, sangat mudah sekali. Dan sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Nah, di sini adjectives tidak ada prepositionnya, maka dia pasti diikuti oleh infinitif. Beda dengan sebelumnya, adjective yang diikuti preposition, maka muaranya adalah pada gerund. Sedangkan ini, karena tidak ada prepositions-nya, maka adjective langsung diikuti oleh infinitif. Lagi-lagi, teman-teman, kita harus hafalkan adjective-adjective yang ada pada kotak tersebut, karena tidak semua adjektif dia itu diikuti oleh infinitif. Memang hanya adjektif yang ada pada kotak ini yang harus diikuti oleh infinitif. Di sini teman-teman perhatikan able. Nah, di sini ada tanda star atau bintangnya. Artinya di sini ada pengecualian. Able means the same as capable. Jadi secara definisi able itu artinya sama dengan capable. In many instances, but the grammar is very different. Secara struktur dia itu berbeda karena able itu diikuti oleh infinitif ya. Sedangkan capable itu plus of diikuti oleh gerund ya. Tadi pada video sebelumnya pada slide sebelumnya itu telah kita bahas bahwa ini adjective yang diikuti oleh preposition maka muaranya adalah gerund. Sedangkan adjective able ini tidak ada preposition maka muaranya adalah infinitif. Nah, ini adalah contohnya ya. Sini capable of maka dia plus gerund. Sedangkan able ini tidak ada preposition maka dia plus infinitif. Contoh number 1. The students are not able to handle. Nah, ini able diikuti oleh infinitif. Sedangkan yang kedua, the students are not capable of, maka diikuti oleh handling. Sangat mudah ya kita membedakannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Saya harap teman-teman sangat terbantu melalui video ini karena nanti banyak tes TOEFL yang keluar mengenai materi verb as complement seperti ini. Jadi caranya memang harus kita hafalkan dengan cara yang telah saya tawarkan pada video saya yang lalu. Oke, see you. Bye-bye.